Hai. Bertemu dengan Miss Mary di sini. Siap dengar cerita? Yuk sama-sama kita baca satu buku cerita dengan judul Bersikap Manis, ditulis oleh Kate Tim. Ilustrasi Sarah Wade. Orang tua, nenek, dan kakak Brian marah karena Brian tidak menghargai apapun dan siapapun. Saat ayah mendapat telepon penting dari Pak Tommy, atasannya yang terhormat, dan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, Brian bermain drum dengan sangat gaduh. "Maaf Pak Tommy, sambungan teleponnya buruk sekali." Bongo anjing Brian menggonggong dengan suara yang juga sangat berisik. Pak Tommy tidak menyukai suara gaduh drum itu, begitupun dengan ayah. Saat Anna, kakak Brian, sedang bercakap-cakap dengan Talia, temannya, Brian dan Bongo menyelonong di antara mereka dan bermain Winning Eleven dan tidak mau pergi. Brian juga mengganggu nenek yang ingin menonton sinetron kesayangannya. "Minggir, Nek," kata Brian seraya mengajak Bongo naik ke sofa dan merebut remote control. "Sekarang waktunya SpongeBob." Kak Anna sedang mendengarkan CD musik band favoritnya Drive yang dibeli dengan uang tabungannya. Saat itu Brian bermain frisbee bersama Bongo di taman. Tiba-tiba frisbee-nya pecah menjadi dua bagian. "Tak apa-apa, Bongo," kata Brian. "Akan ku cari gantinya." Brian berjalan melewati kamar Kak Anna dan mendapati CD drive yang berkilauan di dalam kotak penyimpanannya. "Aha!" seru Brian. Dibawanya CD itu ke taman lalu dilemparkannya seperti frisbee. Bongo menangkapnya dengan gigi-giginya yang tajam sehingga CD itu pun tergores. Kemudian Brian dan Bongo menuju ke ujung taman. Di sana tumbuh pohon apel besar. Pohon itu dipenuhi apel yang enak. Brian ingin mengambil apel-apel itu. "Aku tahu caranya," kata Brian. 2 jam kemudian, ibu mendapati nenek berpegangan di pinggir sofa tanpa tongkatnya. Ibu mencari-cari syal sutra barunya untuk dipakai bepergian malam itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Ibu tidak terpikir untuk mencarinya di tempat tidur Bongo. "Bongo menggigitnya," jelas Brian kemudian. Ibu sangat marah. "Brian," teriaknya, "orang akan memperlakukanmu seperti kau memperlakukan orang lain," nasihat ibu. Tapi Brian tertawa. "Tidak akan, Bu," sahutnya. Setelah itu, Brian membuat kesalahan besar. Dia mengambil kemeja milik ayah dan dipakainya untuk mendandani Bongo menjadi si anjing super. Ayah sangat marah. Ibu mengadakan rapat keluarga tanpa Brian atau Bongo. "Inilah saatnya," kata ibu, "untuk membuat Brian merasakan akibat perbuatannya sendiri." Semuanya setuju, tidak terkecuali nenek. Kak Anna meminjam game Winning Eleven Brian tanpa izin dan dengan santainya mengatakan, "Entah di mana," ketika Brian hendak memainkannya. Ibu sengaja membeli kaos berukuran sangat kecil dan berpura-pura seolah itu kaos Brian. "Ups," seru ibu. "Pasti kaosmu menyusut saat dicuci." Dan ketika Brian sedang menonton Tom and Jerry, nenek menggantinya dengan acara masak-memasak dan menduduki remote controlnya. "Kenapa diganti, Nek? Aku kan sedang menonton."
Apa? Nenek tidak dengar. Dan ketika Brian sedang membangun sebuah kota besar dengan balok susunnya, ayah memutar CD lagu rock favoritnya dengan sangat keras. Bongo terkejut mendengarnya, lalu bergerak dan merobohkan kota yang telah dibangun Brian. "Ayah!" teriak Brian. "Ayah merusak bangunanku. Apa yang salah dengan keluargaku? Kakak menghilangkan mainanku. Ibu menyusutkan kaos kesayanganku. Bahkan nenek jadi begitu egois. Mereka semua tidak menghargai aku dan barang-barangku. Bagaimana kalau aku yang merusak mainan kakakku atau mengambil barang-barang ibu, ayah, atau nenek? Semauku atau..." "Oh," desah Brian. "Ah," desahnya lagi. "Ups," kata Brian kemudian. Ibu mengadakan rapat keluarga lagi. Brian berkata dirinya sangat menyesal dan meminta maaf. Ayah, ibu, Kak Ana, dan nenek juga meminta maaf dan mengembalikan barang-barang Brian. Bongo menggigiti remote control. "Aduh, Bongo!" Selesai ceritanya. Anak-anak, pernahkah kau merusak mainan temanmu? Pernahkah kau meminjam sesuatu dari temanmu dan tidak mengembalikannya? Atau pernahkah temanmu mengambil mainanmu? Nah, melalui sikap Brian, anak-anak harus mau belajar bersikap sopan kepada semua orang. Mama, papa, kepada kakak, kepada adik, kepada nenek atau kakek. Pokoknya anak-anak harus belajar taat dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Oke, ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di cerita lainnya.